kabar baik. Betapa singkatnya mereka Yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan 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 mereka yang membawa kabar baik. Betul, ya. kedatangan Kenang-kenang mereka. kabar Apa? indahnya kedatangan mereka Yang membawa Bawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. betapa indahnya kedatangan mereka Membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang 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 membawa kabar baik. Dah. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi ya kita di ibadah Kega. Siapa yang sudah lama menanti-nantikan, ibadah Kega. Ya, kita berjumpa lagi setelah 1 minggu yang lalu. Oke? Nah, adik-adik, kita mau sama-sama ya siapkan hati. Ya kan, kita mau sama-sama memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan, dan tentunya juga mendengar firman Tuhan. Wih, kakak lihat, adik-adik semangat semua, sudah cakep-cakep, sudah mandi, sudah duduk yang rapi untuk sama-sama beribadah di rumah. Kega Warrior, let's go. Oke, kalau gitu ya kakak mau awali dengan kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk adik-adik di rumah boleh lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini berkumpul kembali untuk beribadah di Gereja Anak Kega. Tuhan pimpin kami mau sama-sama Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga mau sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, hati kami siap dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan di rumah semua. Wow, semangat. Yes. Nah, adik-adik, yuk hari ini sebelum sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Yuk. Adik-adik siapa yang pagi hari ini bangun dengan mengucap syukur? Kakak sudah, adik-adik juga sudah ya pasti ya. Yuk sama-sama kita mau datang kepada Bapa kita di surga. Kita mau katakan sama-sama selamat pagi. Kita mau sembah Tuhan kita. Yuk adik-adik semua satukan hati. Semuanya boleh sama-sama datang. Papa mama juga di rumah juga boleh sama-sama berdiri bersama adik-adik. Kita mau sembah Tuhan. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita ya. mengucap syukur adik-adik. Sama-sama yuk katakan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, Amin Tuhan. biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik di rumah
semuanya kita mau sama-sama angkat hati kita, bawa hati kita mau sembah Bapa kita di surga. Bersyukur atas kasih-Nya, bersyukur Tuhan, atas penyertaan. kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Dan Tuhan. penuhilah hati kami Haleluya. dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Sama-sama katakan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Wah, adik-adik, setiap hari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus memuliakan Tuhan ya, adik-adik. Ya, kita mau taruh dalam pikiran kita hal-hal yang benar. Kita mau taruh juga di lidah bibir kita ucapan-ucapan yang benar, yang membangun. Dan kita juga mau melakukan perbuatan yang benar setiap hari. Kita bersyukur ya, karena Allah kita, Bapa kita memampukan kita. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sama-sama. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi sama-sama. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Kemarin minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Pahlawan iman. Kalau pahlawan iman itu dia pasti pikirannya benar, dia pasti perkataannya benar, dan perbuatannya benar. Amin. Nah, tahu nggak adik-adik? Pikiran yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar adalah juga bagian dari buah-buah roh. Ada yang tahu di mana ayatnya? Pinter sekali adik-adik. Dalam Galatia 5 ayat 22. Yuk kita sama-sama mau nyanyi buah-buah roh. Yuk adik-adik semua. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo yang di rumah semua sama-sama ya. Kita mau sama-sama menyanyikan ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yes. Kita mau dipimpin Roh Kudus ya. Perkataan kita perkataan yang benar. Pikiran kita pikiran yang benar. Ya, perbuatan kita perbuatan yang benar. Ya, perkataan yang membangun. Ya, sikapnya juga punya kerendahan hatian, kelemah lembutan. Yuk adik-adik, sama-sama sekali kita mau nyanyi sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, kalau dipimpin Roh Kudus, perkataannya nggak perkataan sia-sia ya. Perkataannya pasti membangun. Nggak suka marah-marah, nggak suka bertengkar ya.
sukanya berdamai, punya kelemah lembutan, punya kerendahan hati, dan tentunya juga mau saling mengasihi. Oke, Kega Warrior, let's go. Wah, luar biasa adik-adik ya. Sudah kita sama-sama menyanyi buah-buah roh ya. Sekarang kita juga mau sama-sama setia untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik ya, salah satu dari buah roh adalah waktu kita mau setia juga ya terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau tekun, mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kalau di rumah apa bagian adik-adik? Beresin mainan, betul sekali. Apalagi belajar, nah betul sekali. Itu adalah bagian kita. Tetapi adik-adik ada juga yang menjadi bagian untuk setiap kita, anak-anak Allah. Ya, orang-orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Wah, kakak lihat adik-adik orang percaya luar biasa. Nah, bagian kita adalah kita mengerjakan bagian kita, hidup kita dalam Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan panggil kita mau selesaikan. Contohnya, kalau misalkan kakak sebagai karyawan, kakak menjadi karyawan yang baik, yang bertanggung jawab, dan juga menjadi contoh dan kesaksian. Ada juga yang dipanggil Tuhan menjadi pemberita Injil. Dia tetap setia memberitakan Injil, baik suka ataupun duka, ya, baik dan keadaan baik ataupun tidak baik. Nah, adik-adik, kita dipanggil untuk setia. Amin. Yuk sama-sama kita mau menyanyikan satu lagu ini. Kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau setia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tepuk tangan semua. Setia ya. Kerja buat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik dan kakak. Amin. Selalu manis, Ya, setia. biar pikul salib. Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, sama-sama di rumah. Mama juga boleh ikut nyanyi ya. Selalu manis, biar pikul salib. Selalu manis, Sama-sama. ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kega Warrior, let's go. Wah, luar biasa ya, kita mau kerja buat Tuhan, kita mau setia ya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Nah, adik-adik, siapa siap dengar firman Tuhan ya? Tadi kita sama-sama udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ya kan, firman Tuhannya bagus sekali ya. Ada cerita satu tokoh yang luar biasa. Ya, tapi sebelumnya kita mau sama-sama datang sama Tuhan dulu ya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih untuk cerita indah. Terima kasih Tuhanku. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita indah. Cerita indah itu adalah Injil keselamatan. Karena kami percaya berita firman, Injil keselamatan itu Tuhan adalah sesuatu yang penting buat hidup kami. Kami mau konsentrasi dengan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Ceritanya luar biasa. Tadi kakak ajak adik-adik nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, tokoh ini dia kerja buat Tuhan. Maksudnya apa kak? Dia tetap setia melayani Tuhan. Walaupun keadaannya tidak enak. Ya kan? Dia mengalami suatu hal yang tidak enak. Nanti untuk lebih jelasnya kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita yang satu ini ya. Adik-adik siap? Kita mau panggil Kak Vero yang akan membagikan firman Tuhan. Kak Vero, silakan Kak.
Oke, wow, adik-adik sudah siap semua dengarkan firman Tuhan? Yes, siap ya. Yang siap, yang sudah siap di rumah semuanya untuk dengerin firman Tuhan hari ini sama-sama bilang siap. Yes, yes, yes. Bisa ya? Coba. Sudah siap semuanya dengarkan firman Tuhan? Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kalau gitu semuanya boleh duduk yang rapi. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini Kak Vero akan bercerita tentang seorang anak perempuan, adik-adik. Ya, anak perempuan ini bernama Amy Carmichael. Ya, siapa namanya? Coba Kak Vero mau dengar. Amy Carmichael. Ya, dia biasa dipanggil Amy. Nah, Amy ini lahir di Irlandia Utara loh adik-adik. Di tempat yang jauh di sana. Irlandia Utara. Amy ini adalah seorang anak dari pemilik pabrik di Irlandia Utara, ya. Nah, adik-adik, dia ini adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Wah, ya, Kak Vero percaya setiap kita sepakat bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, sampai adik-adik satu ketika Amy mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan, ya. Dia mendapatkan sebuah visi dan ada iman yang kuat di dalam hatinya bahwa sebagai orang percaya dia punya kasih Tuhan dan dia mau menyatakan kasihnya buat banyak orang. Wow. Ya, sampai akhirnya adik-adik dia mengumpulkan orang-orang, ya, gadis-gadis yang ada di pabrik di mana mereka bekerja, ya, untuk berkumpul setiap hari Minggunya. Wah, apa yang mereka lakukan? Di sana Amy mengajarkan mereka adik-adik untuk menjahit pakaian. Lalu Amy mengajarkan mereka juga untuk bermain musik adik-adik. Alat musik ada apa saja ya? Coba bisakah kalian sebutkan? Wah, iya betul. Ada piano, lalu ada gitar, ada apa lagi? Ada drum. Mereka bermain drum juga di sana atau tidak ya? Lalu ada apa lagi? Ada apa? Ada biola. Wah, iya. Di sana Amy mengajarkan mereka untuk bermain musik. Lalu Amy juga mengajarkan mereka untuk paduan suara adik-adik, ya. Wah, hatinya begitu baik ya. Ada kasih Tuhan di dalam diri Amy. Sehingga Amy mau mengajari gadis-gadis yang ada di pabrik itu adik-adik. Sampai satu ketika pada saat dia sudah bertumbuh adik-adik dewasa, usia dia pada saat itu adalah 24 tahun. Adik-adik tahu apa yang Amy lakukan? Dia mendengar panggilan Tuhan buat hidupnya untuk jiwa-jiwa di luar sana. Untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia mau setia dan taat. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah negara adik-adik. Negaranya adalah negara India. Ya, dan di India sana adik-adik, karena tadi Kak Vero bilang Amy ini orang apa? Dia lahir di Irlandia. Irlandia dengan India itu berbeda jauh. Bahasa mereka juga tidak sama. Jadi pada saat Amy ada di India, dia pun belajar bahasa India ya. Dia belajar bahasa, namanya adalah bahasa Tamil adik-adik. Ya, orang-orang India di sana mereka berbicara dengan bahasa Tamil. Jadi Amy mau belajar bahasa Tamil. Nah, Kak Vero punya contoh bahasa Tamil loh adik-adik. Kita belajar ya sedikit saja. Bahasa Tamilnya selamat pagi itu adalah Kelly Vanakkam. Ya, Kelly Vanakkam. Wow, itu artinya selamat pagi loh dalam bahasa India, bahasa Tamil. Coba mau ikuti Kak Vero? Coba ya, Kelly Vanakkam. Wah, oke. Di sana Amy belajar bahasa Tamil adik-adik. Dan adik-adik tahu
karena visinya, karena panggilan Tuhan buat hidupnya, dia pun memanggil adik-adik, mengumpulkan gadis-gadis adik-adik yang ada di sana, gadis-gadis Kristen, untuk mereka sama-sama berdoa, untuk mereka sama-sama membaca firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan bersama. Wah, senang sekali ya. Emi ini adalah pribadi yang mau melakukan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Adik-adik bagaimana? Kan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita tahu bahwa ada kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita juga perlu untuk membagikannya, menolong orang lain yang membutuhkan, menolong orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Ya, lalu adik-adik tahu tidak? Pada saat itu di India, Emi juga mendirikan sebuah adik-adik tempat. Ya, dia mendirikan sebuah pelayanan yang bernama adik-adik The Nature Fellowship. Ya, agak susah ya menyebutkannya. Namanya adalah The Nature Fellowship. Ya, di sana Emi mengumpulkan adik-adik, orang-orang muda, gadis-gadis muda yang mereka belum mengenal Tuhan. Dan Emi mau melayani mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bahkan adik-adik tahu tidak, Emi pun menolong gadis-gadis di India yang mereka sudah adik-adik menyerahkan hidup mereka kepada dewa-dewa di sana. Oh, kasihan sekali ya gadis-gadis di India itu. Mereka tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan mereka juga tidak percaya deh kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka memberikan diri mereka kepada dewa-dewa sebagai persembahan. Sedih sekali ya adik-adik. Tapi Emi punya hati untuk mereka. Ada hati Tuhan. Emi menolong mereka. Ya, menolong mereka supaya mereka tidak lagi mempersembahkan diri mereka kepada dewa-dewa ya. Lalu adik-adik, Emi terus bekerja di sana untuk melayani Tuhan dengan hatinya adik-adik ya. Tapi sampai satu ketika terjadi sesuatu kepada Emi. Oh, apa yang terjadi? Emi mengalami sebuah kecelakaan adik-adik yang mengakibatkan kakinya patah. Akhirnya dia tidak bisa berjalan dengan normal adik-adik. Walaupun begitu, ada sebuah kabar baik yang adik-adik perlu dengar hari ini. Di tengah-tengah kondisi Emi yang kakinya patah adik-adik, dia tetap setia adik-adik melayani Tuhan di India. Wah, hatinya begitu luar biasa ya adik-adik. Keadaan yang tidak baik tidak membuat dia berhenti untuk melayani Tuhan dan orang-orang di sekelilingnya. Dia terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia terus menceritakan tentang firman Tuhan adik-adik. Dan dia menulis banyak buku tentang kesaksian hidupnya. Dan itu memberkati banyak orang di India, bahkan di seluruh dunia. Wow, beri tepuk tangan dong buat tokoh yang satu ini ya, Amy Carmichael. Dia adalah salah satu adik-adik pahlawan iman ya. Dia memberikan teladan kepada setiap kita untuk tetap setia apapun kondisinya ya, melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oke, puji Tuhan. Adik-adik semua diberkati lewat cerita ini. Iya ya. Nah, sekarang kita semua mau sama-sama berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tanganmu dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami dan kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menolong orang-orang yang susah,
untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami buka hati kami. Kami mau punya hati yang lemah lembut. Kami mau setia melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau ceritakan kepada banyak orang tentang Engkau. Kami mau ceritakan kepada banyak orang tentang bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaannya, kami mau belajar setia seperti Emi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama semuanya adik-adik Kega kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, engkau semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan Yesus sudah persiapkan buat hidupmu jauh sebelum engkau lahir ke dunia ini ya. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat hafalan kita di Roma 10 ayat 15b. Bunyinya adalah betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Terus kabarkan ya firman Tuhan buat banyak orang. Terus beritakan kabar baik tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan hiduplah dengan setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Nah sekarang kita mau sama-sama tutup ibadah kita. Semua adik-adik bersama dengan Kak Vero, mari kita siapkan hati kita lagi dan sikap yang terbaik. Oke, Kak Vero mau berdoa buat adik-adik, lalu nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Oke ya, mari adik-adik berdoa. Kak Vero akan berdoa buat setiap adik-adik. Bapa di surga, sungguh Kak Vero mengucap syukur Tuhan, melihat teladan dan hal-hal yang baik yang adik-adik Kega terus kerjakan Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah, tapi mereka boleh terus belajar untuk taat kepada papa dan mama. Untuk mereka juga boleh terus Tuhan, adik-adik yang sudah sekolah, mereka mengerjakan tugas mereka Tuhan dengan baik. Tuhan sungguh Kak Vero bersyukur bahwa anak-anak Kega adalah anak-anak yang taat. Anak-anak Kega adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Adalah anak-anak yang mengasihi kedua orang tua mereka. Adalah anak-anak yang mengasihi kakak dan adik mereka ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan Kak Vero memberkati setiap adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah bertumbuh di dalam kasih karunia Bapa buat hidupmu. Teruslah nyatakan kasih Tuhan buat banyak orang di sekelilingmu. Sebab Dia Allah yang memberkati engkau. Dia Allah yang memperlengkapi engkau dengan kasih, kuasa, dan kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go!